Oke, kita bahas tentang energinya dulu. Ini energinya luar biasa, tinggi. Udah masuknya cakra sih. Kalau udah cakra walaupun warna biru juga tinggi melunya. Karena si pemilik dulunya itu untuk menaklukkan Raja Jin yang menyinggahi di pohon beringin. Oh, ini. Terus? Itu Raja Jin itu mungkin tahun kerajaan kali ya. Ini dari Kulon nih, emang bener. Bener ya? Iya, dari betul. Kulon. Ini dari Subang. Terus? Ini untuk tadi cakra, Iya. energi itu bukan energi alam, bukan tenaga dalam, melainkan cakra. Mungkin si pemilik memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi pada zamannya, ya kan terkenal juga. Dan dia ingin menaklukkan Raja Jin yang ada di pohon beringin gitu. Akhirnya takluk, masuklah ke sini dengan perjanjian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan gestar saya Mas Gege. Semoga Mas Gege diberi kesehatan, masih dalam keadaan kondisi yang sehat, kurang fit. Moga-moga keluarganya dikasih keberkahan, anak cucunya anak soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan sesamanya, bangsa. nusa dan Amin. bangsa. Amin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berbentuk keris tapi kecil. Artinya ini lebih cenderung dipakai untuk piandel atau buat pegangan, Mas Gege. Jimatan. Iya, jimatan. Dan yang jadi masalah ini lupa dikasih mendak. Seperti biasa. Nanti tinggal dikasih mendak sajalah. Oke, iya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat warongkonya. Ini adalah warongko sandang walikat. Ya, ada orang yang bilang warongko kojongan. Ya. Nah, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat kerisnya ya. Oke, kerisnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Looknya ada 7. Kemudian yang bikin istimewa ini di bagian sor-soran sini, sahabat Pusaka Jawa, ini di bagian sor-soran ini ada kandang garis seperti segitiga gini. Ini buat ngandang, ada maksud dan tujuannya. Ada maksud dan tujuan tertentu dibikin garis seperti kandang. Biasanya kalau untuk dikebuk begini ngotak, tapi karena ini di sini berbentuk eluk, jadi dia mengikuti bilahnya di sini, set gitu, kayak seperti gunung ini. Ya, ini ada maksud dan tujuannya. Nah, kemudian kita lihat dulu. Oke, Mas Gege, silakan ditayu. Oke, siap. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya dari ricikannya, itu dengan look 7 gandeng yang lugas, ya itu ikutnya adalah keris jaran guyang. Banyak orang mengatakan jaran goyang, tapi yang lebih tepat adalah jaran guyang, bukan O. Karena ketika kita salah mengucapkan jaran goyang, itu artinya jaran itu kuda, goyang itu berjoget. Seperti kuda jingkrak ya, kan ada kesenian kuda jingkrak, kuda yang suruh joget nari-nari begitu ada. Nah, ini adalah dapur keris jaran guyang, pakainya U, artinya kuda yang sedang mandi, guyang itu mandi, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya kalau kita bicara tentang keris
jaran guyang itu sangat sering dihubungkan dengan pelet, karena ada satu ilmu, yaitu ilmu pelet yang terkenal dari daerah Cirebon, jaran goyang. Jadi orang bilang kalau keris jaran goyang lebih spesifik lagi untuk pelet, padahal tidak juga seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, arti dari jaran goyang adalah kuda yang dimandikan. Kuda kalau pertama kita dapat itu pastikan binal atau tidak jinak. Nah, kalau kita sering memandikan kuda itu, lama-lama dia akan jadi penurut. Nah, makna filosofinya adalah agar supaya kita itu sering dimandikan secara rohani, tidak cuma secara dohirnya saja. Dohir kita kalau dimandikan roh kan bersih. Nah, kalau kita dimandikan secara rohani, artinya yang umat Islam sholat 5 waktu, insya Allah juga dosa-dosa yang berkarat di hati akan rontok sedikit-sedikit, kemudian akan menjadi bening hatinya. Ketika hati kita sudah bening, kita akan memandang satu permasalahan itu tidak ada hijab, artinya kita bisa berpikir jernih, tidak memakai emosi, tidak memakai ego sendiri, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari jaran goyang adalah agar kita sebagai manusia itu mampu membersihkan diri dari hal-hal yang negatif, nafsu-nafsu amaroh, nafsu lawamah, kan seperti itu ya. Kemudian kita juga menghilangkan sifat kebinatangan kita. Ya, kita kalau kita mementingkan nafsu kan berarti lebih dikedepankan sifat binatang. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari dapur Luk 7 adalah agar si pemilik dapur Luk 7 itu mempunyai power di omongan. Pemilik keris Luk 7 itu ketika dia menghardik orang pun akan geter atau runtak atau wedi, kemudian dia mempunyai wibawa yang besar di omongan. Ketika dia memerintah pun orang pun pada patuh. Nah, itu power dari Luk 7 seperti itu. Kalau kita lihat dari besinya yang hitam, ya ini tergolong tidak berpamor atau kelengan, sahabat Pusaka Jawa. Dan kelengan sendiri banyak orang yang suka mencari kelengan karena ketika sang empu membuat keris ataupun tombak ataupun apa kelengan, biasanya dari bahan yang cukup bagus. Dulu itu ngimpor dari India. Kalau sekarang kan mungkin sudah banyak ya. Kemudian ketika sang empu membuat keris kelengan, biasanya dia menitik beratkan keindahan di bilah pusaka itu. Artinya dari segi tempanya, dari segi ricikan, garapnya itu bagus. Ya, karena tidak begitu banyak memikirkan pamor. Karena tidak ada pamornya ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, seperti itu. Nah, tadi terus kemudian saya bilang kandang tadi. Kandang itu biasanya untuk mengurung. Mengurung maksud tujuan tertentu. Umpamanya nih, kalau umpamanya kita dulu ada kebolajer dengan pamor bendo segodo. Artinya ketika barang yang harta atau rezeki yang kita miliki agar tidak gampang keluar. Artinya tersimpan, seperti makna filosofi seperti telaga membeng, seperti itu ya, kayak seperti pamor telaga membeng. Nah, di sini di jaran goyang ini kan mempunyai kandang, artinya dengan kelengan itu artinya ketika kita kita bisa memposisikan diri agar kita tidak gampang keluar dari rule mengikuti hawa nafsu kebinatangan kita. Walaupun manusia tapi kadang punya nafsu yang di luar batas seperti binatang, seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi doa dari Sang Empu agar kita bisa menjadi orang yang bagus secara akhlak, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya dari pasikutannya juga dari tampilan gonjoknya, kemungkinan ini adalah dari Kulonan ini, dari Kulonan, kemungkinan dari Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Panjang bilanya kayaknya sejengkal, antara mungkin bisa jadi berapa ya? Mungkin bisa di 20 cm atau di bawah 20 cm. Artinya di bawah-bawah pun bisa, di bawah masuk tas pun bisa. Tapi kita tidak tahu apakah di dalamnya fungsinya sebagai apa secara esoteri. Nanti biar Mas Gege, apakah itu auranya bagus, negatif, positif, ya kemudian apakah ada tetangga sebelahnya,
cara perawatannya bagaimana agar komplit, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang kelengan, makna filosofinya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik kelengan itu mempunyai pola pikir maupun tindakan menjadi orang yang bijaksana. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ya doa dari Sang Empu itu sebenarnya bisa dilambangkan dengan dapur, dengan pamor, kan seperti itu. Ya, kemudian dengan nama dapurnya dengan luk juga seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang piandel, ya, piandel artinya berarti adalah keris yang iklan. Allah. Keris yang diambil dari sisi tuahnya saja, diambil isoterinya saja. Ya, karena kadang berarti nggak percaya diri, Mas O. Tidak juga. Orang itu kadang ingin apa yang menjadi keinginan itu tercapai atau sukses. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu kan dibutuhkan beberapa sarana. Ketika kita akan berperang pasti dibutuhkan beberapa sarana. Pertama, strategi. Kedua, kita harus mengetahui kekuatan lawan. Ini masuk ke strategi ya. Kemudian yang ketiga, kita alat berperangnya. Yang keempat adalah jumlah pasukan yang akan kita bawa. Yang kelima adalah seberapa siap mental kita. Ya, jadi banyak, itu termasuk adalah wasilah. Nah, untuk pusaka pun sama. Ketika kita akan mempunyai satu hajat tertentu, maka leluhur kita pun membekali anak cucunya dengan bentuk pusaka, dengan bentuk barang, kemudian diisi dengan doa-doa. Agar si anak cucu itu ketika mempunyai hajat tertentu itu bisa terlaksana. Ya, dijangkungi, diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Kadang kan ada orang yang pemalas untuk berdoa. Makanya kan dibikinkan pusaka biar si empunya yang berdoa dengan ritual-ritual khusus agar terima matengan, bahasanya terima matengan. Wong saiki terima matengan ketika membawa pusaka, ya terima matengan. Kayak contoh, sahabat Pusaka Jawa mempunyai pistol, ya kan, dibawa kemana-mana. Fungsinya buat apa? Ya buat jaga diri. Nah, sekarang kalau ditanya, kenapa nggak bikin sendiri pistolnya? Ya kalau bisa. Lah kalau nggak bisa, makanya kita butuhkan orang yang bisa membuat pistol kita kemudian mahari beli. Terus apalagi? Nah, kan kalau untuk dari segi ikhtiar batin, kita kan bisa berdoa. Ya kalau kamu pede, wong buktinya orang berdoa juga banyak yang nggak pede. Ya, waduh saya habis bikin dosa, dikabulkan enggak ya? Kamu berdoa aja udah nggak pede, udah suudzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan Yang Maha Esa. Gimana kamu akan dikabulkan? Nah, makanya orang tua kita dulu meminta kepada orang-orang yang ahli dalam tirakat, ahli dalam bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar disematkan pada bilah pusaka tersebut. Sahabat Pusaka Jawa, sambil nunggu Mas kelar ya, saya makan kelengkeng. Ternyata manisnya itu seperti memandang sambuan yang di sana. Sudah Mas Gego? Sudah. Silakan Mas Gego. Biar ngomongannya. Oke, kita bahas tentang energinya dulu. Ini energinya luar biasa, tinggi. Udah masuknya cakra sih. Kalau udah cakra walaupun warna biru juga tinggi menunya. Karena si pemilik dulunya itu untuk menaklukkan Raja Jin yang menyinggahi di Pohon Beringin. Oh, ini. Terus? Itu Raja Jin itu mungkin tahun kerajaan kali ya. Ini dari Kulon nih, emang bener. Bener ya? Iya, dari betul. Kulon. Ini dari Subang. Terus? Ini untuk tadi cakra, Iya. energi itu bukan energi alam, bukan tenaga dalam, melainkan cakra. Mungkin si pemilik memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi pada zamannya, ya kan terkenal juga. Dan dia ingin menaklukkan Raja Jin yang ada di Pohon Beringin gitu. Akhirnya takluk, masuklah ke sini dengan perjanjian seperti ini gitu kan. Mungkin di zaman itu ada Pohon Beringin di sawah atau kuburan kali ya. Perumpamaan aja.
Terus? Mungkin banyak memakan tumbal atau gimana. Oh iya. Gitu. Akhirnya tarunglah si pemilik keris dengan kekuatan cakra yang ada di dalam keris untuk melawan itu. Akhirnya menang perjanjian dan ternyata Raja Jin itu ingin ikut ke yang mengalahkan. Oke, tapi Akhirnya masuklah ke disuruh keris masuk ke ini. situ, mendiami. Iya, mendiami. Oke, namanya siapa Mas Gege? Ki Gede Caringin. Ki Gede Jangkung Caringin. Jangkung Caringin. Caringin kayak nama tempat di Cirebon Caringin ya? itu sebetulnya pohon beringin bahasa Sunda. Oh, oke. Terus apa yang bisa digali Mas Gege? Yang bisa digali untuk biasanya Raja Jin yang seperti itu tingkat ilmunya itu ya nggak bisa diragukan lagi gitu. Oke. Gede energinya. Oke. Dan untuk Tuahnya ya tadi ya buat apa? memiliki banyak pasukan, ratusan pasukannya. Ini pasukannya banyak. Nah, ratusan. Terus? Dan dulunya pohon caringin itu untuk meminta pesugihan biasanya waktu itu. Dan sekarang sepertinya udah enggak sih walaupun bukan Islam. Iya, terus? Sepertinya udah enggak seperti yang dulu gitu. Terus? Dia akan manut tunduk kepada pemilik. Karena udah dijanjiin seperti diikat itu. Ya di dalam pusaka. Ada perjanjian. Dan untuk menjaga, melindungi dari segi goib, dari segi kejahatan, protek. Terus apa lagi? Dan kewibawaan tentunya. Kejahatan, perlindungan dari kejahatan, santet ya. Terus apa lagi? Kewibawaan. Tidak untuk pengasihan. Karena tidak untuk pengasihan. Ketika memegang keris ini pun orang itu disegani, bukan dikasihani, tapi disegani, ditakuti. Gitu loh. Orang pada segen lah ya. Pada segen. Dan insya Allah wongnya lempeng gitu loh. Alhamdulillah diarahkan mengarahkan gitu. Untuk perawatannya cukup simpel. Hanya untuk menyan atau dupa tinggal dibakar udah gitu toh. Bebas ya. Bebas. Saelinge. Anak nemen. Saelinge. Tapi elingnya jangan ada butuhnya tok gitu. Biasanya kan gitu manusia. Headingnya setahun sepisah. Setahun sekali. Minta dijaganya setiap hari kan nggak seimbang gitu kan. Sahabat Pusaka Jawa, silakan Anda yang memilih. Terus apa lagi Mas Gege? Ada yang bisa diceritakan dulu? Ya. Dari obrolan tadi. Bentuknya kayak apa itu Raja Jinnya? Gede, tinggi. Mungkin rumah tingkat 5 sih segituan. Raksasa lah ya. Raksasa. Tidak mengenakan baju apapun, emang wujudnya seperti itu. Bertanduk, ya berekor, tapi nggak seperti apa wujudnya gitu, walaupun wujudnya serem gitu. Tapi nggak menuntun kita untuk jahat atau maksiat. Dan ini apa namanya sedikit cerita ya tentang jin ini ya. Iya boleh, silakan. Dia menceritakan ke saya, seburuk-buruknya, sebangsat-bangsatnya jin tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Gitu. Iya. Terus? Dan contoh Fir'aun. Iya, Fir'aun. Iblis mengatakan ke Fir'aun, Anda emang lebih apa namanya ya, lebih hina daripada bangsa iblis. Iblis aja nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, melainkan supaya kita imannya turun gitu. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dia memiliki pegangan teguh untuk kebaikan gitu. Saya emang dulu jahat, kejem Mas gitu. Gitu. Orang yang imannya rendah akan saya makan gitu. Gitu kan. Artinya dimakan dihasut lah ya bahasanya, agar tergelincir gitu. Dan orang yang meminta pesugihan ke saya pun sebetulnya bodoh. Dia mengatakan seperti itu. Dia menggadaikan nyawanya sendiri. Jadi kalau ada pesugihan embel-embel, enggak bakal jadi tumbal. Tumbalnya orang lain, enggak bakalan. Itu pasti ke dirinya sendiri, nggak mungkin. Tetap boroknya awaknya kena ya. Karena yang makan adalah dia gitu. Siap. Ada lagi Mas Gege yang dari tadi ngobrolannya? Oke, dari saya tanya, Anda kan Raja Jin, dan ada kan Anda mungkin lebih hafal Al-Quran bandingan saya. Anda hidup lebih lama dari saya gitu, 50.000 tahun Anda menyembah Allah gitu kan. Kalau saya bisa melihat jin, itu gimana? Gitu. Saya kan bisa melihat Anda nih. Gitu. Terus? Ya kamu belum melihat jin yang sesungguhnya. Gitu. Jadi gini, saya simpulkan dari kata-kata si Raja Jin ini ya. Jin
pada sesungguhnya gitu loh. Iya. Kan ada tuh di keterangan Al-Qur'an Iya. ketika manusia bisa melihat jin pada aslinya. Iya. Berarti kan Suruh syahadat lagi. iya suruh syahadat lagi. Nah, Imam ini Syafi'i pernah ngomong gitu. saya jelaskan. Jin yang mana? Kuntilanak genderuwo emang itu jin? Eh, Bukan. penampakan ya. Iya. Jadi Itu hanya apa bahasa? tugasnya jin apalah gitu. Tugasnya jin untuk melemahkan iman. Nah, di saat manusia atau orang lagi memikirkan sesuatu terus takut gitu. Aduh, jangan-jangan di sini ada pocong nih. Nah, ada jin lewat menyerupai pocong. Nah, seperti itu. Manifestasi nih. Jadi jin itu nggak seperti ya berhubung saya nggak pernah lihat asli wujudnya jin. Jin itu nggak punya wujud, anggaplah nggak punya wujud, hanya menyerupai. Gitu. Penampakannya saja. Seperti itu. Tergantung pikiran Karena kita. jin juga beda-beda. Ketika di Iya. Amerika jin ngone jas. Jas. Iya, Ngene-ngene pocong. mengikuti apa yang ada di pikiran Di kalangan budaya masyarakat. kita. Nah, Kalau umumnya di Cina ngone vampir. betul. Ya. Jadi sah-sah aja kalau ada orang yang bisa lihat jin, bisa melihat pocong kuntilanak, ya sah, itu Sah-sah jin. aja. Tapi nggak tahu dalam wujud bentuk aslinya. penampakan, Gitu. dalam bentuk Penampakan. mereka memadatkan. Memadatkan. Jadi Gitu. apa kan seperti itu. Ada lagi Mas Gege? Cukup sih. Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah keris jaran guyang. Ini iya basah nih. Basah banget sahabat Pusaka Jawa karena Mas Gege begitu kadang ketika mengeluarkan energi ya begitu sampai ke Menguap. saking panasnya sahabat Pusaka Jawa. Ini basah teles, nek wong ngomong teles, klebes. Ya, jadi ini dulunya mempunyai sejarah panjang, dimiliki orang sakti, kemudian untuk mengalahkan Raja Jin itu kalah, kemudian dimasukkan ke dalam bilah pusaka ini. Dan ini ya buat dibawa-bawa, apa nggak usah juga nggak apa-apa. Bawa juga nggak apa-apa. Bawa nggak apa-apa. Ditinggal juga bisa. Ditinggal juga bisa. Juga ya. Asal udah Yang- kenal. Asal udah kenal dengan syarat tadi lupa kalau menyanyi lah ya. Lupa. Seperti itu cara kasarnya ya kenalan lah ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request sama dapur silahkan komentar di kolom komentar. Yang jika ada saya baper, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.